Mangkuk nasi besi China retak, jutaan orang menghadapi kehilangan pekerjaan selama dekade berikutnya. Saat tahun baru dimulai, kita harus fokus pada topik-topik yang menggembirakan. Namun mengingat prospek yang suram, jutaan orang China diperkirakan akan kehilangan pekerjaan dalam dekade berikutnya. Profesi guru di China, yang selama ini dianggap sebagai mangkuk nasi besi, yang stabil karena keamanan kerjanya bahkan di masa-masa ekonomi yang bergejolak, kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akar penyebabnya adalah penurunan angka kelahiran secara signifikan dan berkelanjutan, yang mengancam terjadinya surplus guru dan meluasnya pengangguran di sektor ini. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2017, China telah mengalami penurunan angka kelahiran tajam, dengan penurunan lebih dari 500.000 kelahiran pada tahun lalu saja, sehingga totalnya menjadi lebih dari 9 juta jiwa. Pergeseran demografis ini telah menyebabkan penurunan pertama dalam angka partisipasi sekolah di taman kanak-kanak dan sekolah dasar dalam hampir 2 dekade, sebuah tren yang memaksa lembaga-lembaga pendidikan untuk mempertimbangkan keputusan-keputusan sulit, termasuk perampingan. Chu Zhaohui, peneliti senior di Institut Ilmu Pendidikan Nasional China, menyoroti dampak yang tak terhindarkan dari perubahan demografis ini terhadap sekolah-sekolah, khususnya di wilayah dan periode tertentu, yang memerlukan PHK dan pengurangan perekrutan guru. Situasi ini diperburuk oleh kesulitan keuangan yang dihadapi pemerintah daerah akibat krisis real estate yang sedang berlangsung dan tantangan untuk memulai pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Menanggapi krisis yang sedang terjadi, berbagai pemerintah daerah telah mengambil langkah-langkah untuk mengendalikan masuknya guru baru. Misalnya, daerah seperti Shandong dan Sichuan tahun lalu mengumumkan rencana mereka untuk berhenti menawarkan program gelar terkait pendidikan di beberapa institusi pendidikan tinggi. Selain itu, jumlah sekolah yang didedikasikan untuk wajib belajar terus menurun sejak tahun 2003, dan tren ini diperkirakan akan terus berlanjut hingga tahun 2035. Kontraksi ini sebagian merupakan langkah strategis untuk mengkonsolidasikan sumber daya dan beradaptasi dengan berkurangnya populasi siswa. Sebuah studi yang dipelopori oleh Xiao Jingchen, seorang profesor pendidikan di Beijing Normal University, menunjukkan bahwa jika ukuran kelas tetap tidak berubah pada tahun 2035, negara ini akan menghadapi kelebihan 1,5 juta guru sekolah dasar dan 370,000 guru sekolah menengah. Menurunnya angka partisipasi sekolah bukan satu-satunya gejala tantangan ekonomi dan sosial yang lebih luas di China. Negara ini sedang menyaksikan PHK yang meluas di berbagai sektor, yang berdampak pada banyak pekerja profesional, termasuk mereka yang memiliki gelar sarjana. Seorang pekerja kantoran di sebuah perusahaan teknologi swasta menyuarakan kekecewaan mereka di Douyin, mempertanyakan nilai pendidikan di pasar, di mana perdagangan tradisional tampaknya menawarkan lebih banyak stabilitas dan pertumbuhan. Seorang pensiunan dari Xi'an menceritakan bahwa para pendidik lokal sedang berjuang untuk menerima gaji mereka, sebuah situasi yang lebih buruk daripada yang dihadapi oleh banyak perusahaan, di mana beberapa rumah tangga tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar. Pensiunan tersebut mengatakan bahwa PHK merajalela di Xi'an, Shanqi, dan Nanjing, Jiangsu, sehingga berdampak pada semua orang, terutama mereka yang bergelar PhD. Situasi ini telah menimbulkan konsekuensi yang mengerikan, dengan banyaknya keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Situasi yang sangat mengerikan bahkan ketika para guru tidak dibayar. Perpaduan antara pergeseran demografi, tekanan ekonomi, dan tantangan pendidikan memberikan gambaran suram bagi masa depan China.